berbagai macam bentuk ibadah yang pernah kita lakukan. Kalau kita berbuat kesyirikan, maka seketika itu juga seluruh amal ibadah akan hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang sangat berbahaya. Ia adalah dosa yang paling besar dari sekian banyaknya dosa-dosa besar yang lain. Rasulullah pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah dosa yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Berbagai macam bentuk ibadah yang pernah kita lakukan, kalau kita berbuat kesyirikan, maka seketika itu juga seluruh amal ibadah akan hancur lebur. Kesyirikan merupakan dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar? Kenapa kesyirikan merupakan dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka? Karena dosa syirik itu mencidrai apa yang menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Hak istimewa Allah adalah dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka siapapun yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kezaliman di atas kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Di antara bentuk kesyirikan yang banyak orang menganggap sebagai bentuk kearifan lokal dan banyak orang berusaha untuk melestarikan karena dianggap tradisi nenek moyang, yaitu memberikan tumbal atau sesajen, yakni ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada jin, makhluk halus yang itu dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat-tempat keramat. Maka ini jelas sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, biasanya orang yang mempersembahkan tumbal meyakini bahwa makhluk halus tersebut, jin tersebut dapat memberikan manfaat atau juga bisa menghilangkan malapetaka ataupun bahaya. Dalam rangka agar jin tersebut tidak marah, tidak ngamuk, maka dia pun mempersembahkan tumbal. Jelas kebiasaan ini telah ada di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, di mana mereka takut dari jin ataupun syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala mengecam tindakan tersebut. Di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada di antara laki-laki dari kalangan manusia, mereka berlindung, mereka takut dari kalangan bangsa jin, sehingga bertambahlah kesesatan mereka. Padahal
yang mendatangkan manfaat, yang memberikan manfaat, dan juga yang bisa menolak malapetaka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemadaratan kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemadaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, justru dia harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia harus betul-betul mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, malapetaka, misal berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, hendaknya dia kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mempersembahkan tumbal kepada makhluk-makhluk, jin, syaitan ataupun yang lainnya. Kemudian juga yang namanya kurban. Menyembelih binatang itu adalah bentuk ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, yang harus betul-betul ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga katakan dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini siapa saja yang mempersembahkan kurbannya, yang dia menyembelih bukan karena Allah, bukan kepada Allah, tetapi diperuntukkan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daging dari sembelihan tersebut, maka itu dikatakan bangkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Di antara yang diharamkan adalah wa ma uhilla li ghairillah, sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah besarnya dosa tumbal ataupun memberikan sesajen. Ini jelas merupakan bentuk kesyirikan, bukan sebagai bentuk kearifan lokal atau tradisi yang perlu dilestarikan, tetapi justru ini tradisi yang harus kita hilangkan karena menyelisihi akidah dan prinsip-prinsip dasar Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Alhamdulillahirabbil alamin.